Selamat siang, nama saya Nesta Iman Christian dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 26. Hari ini saya akan menceritakan filosofi tentang tokoh Kresna. Apabila dalam dunia politik internasional dikenal sebutan diplomat, di dunia perwayangan predikat itu layak disandang oleh seorang tokoh wayang kealihannya setara dengan profesi tersebut. Dia adalah Kresna, Awatara, titisan Dewa Wisnu, pemelihara perdamaian, pengendali keadilan dan kesejahteraan umat di jagat raya. Anak Raja Basudewa dari Dewi Mairah itu mempunyai keahlian berbicara fasih, taktis, diplomatis, disegani kawan maupun lawan. Kadang-kadang ia menggunakan bahasa sindir yang tajam, tetapi tidak terasa menusuk, hingga orang yang kena sindir tidak menaruh dendam atau marah. Selain mengakui kebenarannya, sebagai diplomat, ia berpandangan luas mengenai hubungan dan kepentingan masalah mancanegara, terutama konflik antara Kurawa dan Pandawa, mengenai hak pemikikan atas tahta kerajaan Astina yang dituntut kaum Pandawa. Keahlian lain ialah mengatur taktis strategi perang, merusak konsentrasi lawan, dan mengantisipasi situasi kritis yang dihadapi. Sebagai titisan Wisnu, tak heran apabila ia memiliki segudang ilmu dan peralatan serba canggih, antara lain gampar lopian, semacam komputer pencari data kelemahan lawan atau untuk menemukan barang yang hilang termasuk identitas seseorang. Peralatan lain yang dimiliki berupa sekotum bunga disebut Sekar Wijaya Kusuma, berkhasiat menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan yang mati belum waktunya. Sedang senjata andalan berteknologi tinggi adalah cakra, semacam peluru kendali antar benua yang mampu mencapai sasaran dimanapun tempatnya. Akhirnya peralatan tercanggih berupa ajian Triwikrama. Dengan bertriwikrama, tubuhnya menjadi besar dan tinggi. Bagi raksasa kala mercu bertangan 1000. Jagat yang besar dan luas dari ujung ke ujung, ia hanya dicapai dengan 3 langkah saja. Jika melangkah, jagat akan miring ke arah tempat kakinya berpijak, sehingga betapa mudahnya jika ia ingin melumat jagat semudah membolak-balikkan telapak tangan. Tetapi karena pemiliknya terkait oleh konvensi hukum kemanusiaan sesuai dengan tugasnya sebagai pemelihara perdamaian dan pengendali keadilan, senjata penghancur jagat itu tak boleh dipergunakan dengan sewenang-wenang, kecuali menghadapi kekuatan destruktif yang membahayakan keselamatan umat manusia. Tapi berbeda menurut pustaka Kresnayana. Penampilan anak Basudewa itu lebih nampak sifat kemanusiaannya daripada sifat kewisnuannya. Faktor penyebab dalam kisah Mahabharata jalan ceritanya lebih banyak didominasikan oleh liku-liku kehidupan kaum Kurawa dan Pandawa. Pernah ciri kewisnuannya ia perlihatkan ketika bertindak sebagai duta perdamaian dan ke negara Astina guna mencegah perang antara kaum Kurawa dan Pandawa. Mengenai tahta kerajaan Astina, namun agaknya maksud baik sang duta dianggap merugikan kaum Kurawa, sehingga timbul niat jahat untuk mencelakakannya. Di saat itulah Kresna bertriwikrama, nyaris melumat habis bangunan-bangunan mewah. Jika saja rasa kesadaran tidak menggugahnya, ia sadar bahwa neraca tulisan Tuhan tidak akan mengubah apa yang telah dikatakan dari Lauh Mahfuznya, bahwa perang besar
Bharatayuddha tidak dapat diubah lagi kepastiannya. Justru dalam perang itu, Kresna akan berperan penting sebagai sutradara, pengatur laku, pengendali keadilan, dan walaupun ia berada di pihak Pandawa, tetapi ia tidak boleh terlibat secara fisik, melainkan sebatas hanya menjadi penasehat. Sikap yang dapat kita tiru dari Kresna adalah kita harus berbuat baik terhadap sesama tanpa harus melihat kedudukan seseorang. Ia pun tak pernah sombong terhadap ilmu yang ia punya, dan ia sungguh bijaksana.